Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa sultanikal adil. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu ibadah kita, yaitu salat Idul Adha berjamaah. Salawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang singkat ini sebagai pesan berwasiat untuk hati dan untuk hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan syarat mutlak yang harus kita penuhi untuk menuju kebahagiaan di dunia, apalagi nanti kebahagiaan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dari 2,5 juta umat Islam pada saat ini sedang berkumpul di tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka semua sedang melaksanakan prosesi ibadah haji yang diawali dengan berkumpul atau wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan, keselamatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, dan mereka semua mendapatkan yang mabrur, haji yang makbul terima Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka pulang ke negaranya masing-masing, ke kampungnya masing-masing, membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau para jemaah haji, para tamu Allah sedang melaksanakan ibadah di tanah suci yang begitu besar pahalanya, mulai dari kumpul di padang Arafah, kemudian bergerak menuju Muzdalifah, bergerak menuju Mina untuk balang jumrah, dan menuju Masjidil Haram untuk sholat ibadah dan untuk sa'i, kemudian tahallul. Setelah selesai ibadah haji dan mereka diberikan yang mabrur dan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah haji mendapatkan pahala begitu besar dari Allah ketika melaksanakan ibadah haji. Maka umat Islam, umat muslim yang tidak mampu berangkat haji, yang ada di negaranya masing-masing, yang ada di rumahnya masing-masing, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya untuk melaksanakan rangkaian ibadah di tempat masing-masing. Salah satunya kita dianjurkan oleh Allah wa Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa di hari ke-8 dan hari ke-9 dan di hari Arafah dan hari Tarwiyah. Kemudian kita melaksanakan ibadah Idul Adha dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di tempat kita masing-masing, dari mulai puasa di tanggal 9 puasa Arafah, kemudian menyembelih hewan kurban, tidak kalah besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada jemaah haji. Maka ibadah yang dilakukan adalah ibadah perimbangan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para jemaah dengan menggunakan uangnya, dengan menggunakan tenaganya, mereka mampu melakukan ibadah haji dan meraih pahala yang begitu besar. Kita pun di sini insya Allah dengan kemauan dan kemampuan kita akan bisa melakukan pahala yang begitu besar. Sebagaimana yang kita tahu dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa yang sudah berlalu dan dosa yang akan datang. Pahala yang luar biasa, hampir mirip dengan pahala wukuf Arafah. Barang siapa yang wukuf Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang di Arafah. Maka untuk itu marilah kita bersemangat tetap ibadah di tempat masing-masing, di negara masing-masing, sambil kita menunggu perintah dari Allah untuk pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mudah-mudahan semua jamaah diberikan kemampuan oleh Allah, rezeki bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prosesi ibadah haji dan prosesi ibadah yang kita lakukan, yaitu ibadah sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban, adalah merupakan bukti pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghargaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang hamba Allah yang sangat soleh, untuk sebuah keluarga kecil yang sangat soleh dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang kita sudah tidak asing lagi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarga kecilnya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim seorang hamba yang sangat patuh, hamba yang sangat tawakal, yang sangat sabar, yang sangat pasrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berbagai macam perintah Allah kemudian satu persatu beliau laksanakan dengan sempurna, sampai pada akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan menjadi anaknya sendiri sebagai Ibrahim alaihissalam, sehingga dengan kehebatan Ibrahim alaihissalam mementingkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sangat mencintai keluarganya, beliau sangat mencintai anak istrinya, tapi sebesar apapun cinta kepada keluarga tidak mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbukti ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat ia cintai, maka tanpa ragu Nabi Ibrahim melaksanakannya. Untuk itu Nabi adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang mempunyai gelar Khalilullah, kekasih Allah, dari sekian banyak Nabi dan Rasul. Artinya Khalilullah, kekasih Allah, orang yang mendapatkan gelar Khalilullah, seluruh doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 103 menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa hebatnya Ibrahim, betapa hebatnya Ismail, betapa hebatnya Siti Hajar dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Ibrahim menyayangi anaknya, di saat Ibrahim mencintai anaknya alaihissalam, tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Maka ketika itu mendengar perintah Allah dengan kesolehannya, dengan kepatuhannya, Ibrahim tidak minta penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim tidak minta alasan, tidak bertanya kepada Allah kenapa Allah menyembelih Ismail.
tapi Ibrahim patuh, setia, siap melaksanakan perintah Allah walaupun harus menyembelih anaknya tanpa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang sangat soleh. Bahkan dikatakan Ibrahim tidak percaya kepada Allah. Mengapa harus Ismail? Malah Ibrahim bertanya kepada anaknya. Ketika falamma balagha ma'usya ya qala ya bunayya anni arju manan anni atba'u kafanzur madza tara qala ya abati amadu madsataduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim bertanya kepada anaknya ketika mendapat perintah Allah, wahai anakku, aku semalam bermimpi, aku semalam mendapatkan wahyu perintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Maka Ismail, seorang anak yang soleh, yang terdidik kesolehan, dipisah dari seorang ayahnya, ia menjawab, mendengar akan semua oleh ayahnya. Ismail menjawab, ya abati insya Allah minas sabirin. Wahai ayahku, silakan laksanakan, silakan aku sendiri. Kalau itu memang perintah Allah, insya Allah aku akan sabar, tidak akan lari, akan menurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail meminta izin kepada Siti Hajar untuk menyembelih anaknya, maka Siti Hajar mengizinkan. Di saat itulah iman dipertaruhkan. Di saat itulah ego dipertaruhkan. Maka ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah, tiba-tiba datang iblis untuk menggoda orang-orang tersebut. Iblis datang kepada Ibrahim, iblis datang kepada Ismail, iblis datang kepada Siti Hajar untuk menggagalkan proses yang suci ini. Maka ketika tiganya kompak, tiba-tiba sepakat akan mengusir iblis dan melempar iblis sampai iblis lari. Maka terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses inilah kemudian diabadikan oleh Allah dalam ibadah haji yang disebut barang jumrah, simbol Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar melempar setan yang akan menggoda, yang akan menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepatuhan Ibrahim kepada Allah, kesolehan Ismail patuh kepada ayahnya, sehingga sukses perintah Allah dilaksanakan. Namun perlu kita ketahui bahwa Allah tidak akan mendolimi hambanya, Allah tidak akan menyertai hambanya. Allah hanya ingin memuji Nabi Ibrahim. Benarkah Ibrahim mencintai kami? Benarkah Ibrahim mencintai Allah? Akan aku uji. Maka ketika Ibrahim diuji, ternyata Ibrahim mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Maka Aisyah menyebutkan, falamma aslama wa talawul jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najil muslimin. Ketika Nabi Ibrahim sudah sampai di satu tempat dan Ismail sudah direbahkan, pisau dan golok sudah menempel di leher Nabi Ismail, maka Allah memanggil. Allah kemudian memanggil, wahai Ibrahim, cukup, kau sudah membuktikan kebenaran impianmu, sudah kau laksanakan perintahku, dan sudah kau laksanakan perintahku menyembelih Ismail. Untuk itu wafadainahu ini adalah hanya cobaan, hanya ujian untuk membuktikan kepatuhanmu kepada aku. Maka kata Allah, saat ini wafadainahu bijimin adim, aku ganti, aku tebus Ismail dengan seekor kibas yang besar, domba yang besar. Akhirnya Ismail selamat, Ibrahim selamat, Siti Hajar selamat. Perintah Allah terlaksana dengan mengorbankan kambing yang diganti, dikirim oleh malaikat Jibril, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai sekarang ibadah kurban menyembelih hewan kambing atau sapi atau onta. Maka karena sudah sukses, Ismail selamat, Ibrahim selamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi. Allah berfirman, wa barakna alaihi fil akhirin, aku kasih keberkahan Ibrahim di akhir hayatnya. Sehingga Nabi Ibrahim sudah wafat, Nabi Ibrahim sudah meninggal, keluarga sudah tiada, tapi nama besarnya dikenang sampai sekarang, diabadikan oleh dalam Al-Quran dan dilanjutkan dengan proses ibadah haji. Itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang patuh, orang-orang yang bisa membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan ucapan selamat, salam ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin, selamat bagi Ibrahim dan kami menyelamatkan orang-orang yang berbuat baik. Maka sangatlah bangga, sangatlah hebat, sangatlah luar biasa orang yang masih hidup mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik kisah tersebut ada hikmah besar yang harus kita laksanakan, yaitu kita sebagai orang yang beriman, orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang yang sedang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika melaksanakan perintah Allah harus dengan hati yang penuh keikhlasan, penuh kesabaran, jangan setengah hati, jangan asal-asalan. Kita beribadah jangan asal-asalan, beribadah jangan setengah hati, beribadah harus dengan serius dan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan harta, korbankan bila perlu nyawa. Kalau Allah yang meminta, orang yang bertakwa tidak ada alasan untuk menolaknya. Maka insya Allah ketika kita ikhlas melaksanakan perintah-perintah Allah, kita ikhlas melaksanakan perintah-perintah Allah, kalau Nabi Ibrahim mendapatkan ucapan selamat dari Allah, salamun ala Ibrahim, insya Allah, dan kita yakin ketika kita masuk surga, maka kita pun akan mendapat ucapan selamat dari para malaikat mewakili Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Besok di surga kita mendapatkan ucapan selamat bagi kalian atas kerja kalian, fadkhuluha khalidin, silahkan masuk ke surga dan kekal hidup selamanya. Itulah yang kita harapkan ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah. Yang pertama keikhlasan, yang kedua sepenuh hati, jangan asal-asalan. Quluha bismillah, masuklah kepada Islam seluruhnya kita laksanakan apa yang kita mampu. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji, seluruh tamu-tamu Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita yang ada di sini mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita doakan umat Islam, mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita yang ini belum bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih melihat banyak umat Islam yang belum sholat, banyak umat yang belum puasa Ramadan, banyak umat yang belum melaksanakan zakat. Mudah-mudahan mereka semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke depan bisa bersama dengan kita beribadah kepada Allah dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.